Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, tim pelayan dan hamba Tuhan menyampaikan salam bagi seluruh Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang saat ini ada di rumah masing-masing. Situasi membuat kita untuk kali kedua pada minggu ini melaksanakan ibadah kita melalui media online streaming. Bapak Ibu, mari secara fisik kita mungkin tidak bersekutu, tapi kita bisa sama-sama mengarahkan hati kita, pikiran kita. Setiap kita dari tempat kita masing-masing, kita menyatukan hati kita, pikiran kita. Sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Dan di dalamnya kita juga menikmati persekutuan kita sebagai jemaat Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat. Dimanapun kita berada, kebahagiaan bagi kita ketika kita masih bisa menikmati shalom dari Tuhan. Ketika bersama-sama kita tetap bisa melaksanakan ibadah kita dari tempat masing-masing. Kami berdoa untuk setiap saudara, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Lawatan Tuhan ada atas kita semua. Lawatan Tuhan dinyatakan atas kita. Dalam kekhawatiran, ketakutan kita tetap menjadi orang-orang yang bisa menikmati shalom Tuhan dalam hidup kita. Dan itu tetap membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur, dan bersyukur. Dan dalam ungkapan syukur kita, sama-sama kita akan bisa menyatakan sebagaimana lirik dalam pujian kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sama-sama kita katakan syukur bagimu. Sekali lagi, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan. Mari katakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian. Mari kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Untuk kebaikan sepanjang hidup kami. Mari saudara, terima kasih.
Dari tempat kita masing-masing kita angkat tangan kita. Kita mau menyatakan terima kasih buat anugerahnya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerahmu, buat anugerah yang kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Sekalipun kita ada di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan, untuk kebaikanmu kita mau mengucap syukur karena anugerah Tuhan dinyatakan atas kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Biarkan musik mengalunkan lagu ini. Terima kasih Yesus. Biarkan musik tetap menaikkan pujian ini. Kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau mengucap syukur kepadamu ya Allah kami. Karena lewat ibadah kami boleh menikmati shalom-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah shalom-Mu ada atas kota kami juga, atas bangsa kami yang hari-hari ini dicekam oleh ketakutan oleh karena coronavirus yang melanda bangsa kami, melanda kota kami. Bahkan hari ini kami harus beribadah terpisah secara fisik satu dengan yang lain. Tapi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena ada shalom-Mu tetap atas kami. Bahkan lewat ibadah ini kami percaya Tuhan, lawatan-Mu dinyatakan atas kami. Kami berdoa untuk Jakarta, untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk wabah COVID-19 yang melanda kota bangsa kami. Kami berdoa untuk seluruh pasien yang saat ini terdampak oleh virus ini. Kami berdoa untuk keluarga mereka semua Tuhan. Mari Engkau melawan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Karena hari ini kami disadarkan Bapa, bahwa kuasa kami tidak ada apa-apanya, jabatan kami tidak ada apa-apanya Tuhan, harta kami tidak ada apa-apanya, kegagahan kami tidak ada apa-apanya, bahkan sebenarnya kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sehingga tidak terkecuali siapapun kami Tuhan hari ini bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Bapa, hanya Allah yang kami sembah, Allah di dalam Kristus Yesus itu yang sanggup melepaskan kami dari wabah ini. Biarlah setiap anak-anak Tuhan memandang kepadamu Tuhan, kepada kasih-Mu Tuhan. Siapakah kami sehingga kami layak? Siapakah kami sehingga kami layak untuk diperhitungkan? Semua karena belas kasih-Mu Tuhan, karena besar setia-Mu atas kami. Karena kami memohon belas kasih-Mu Tuhan, kami lepaskan semua kedudukan kami, kami lepaskan semua keberadaan kami Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan, kasihani kami, kasihani bangsa kami, kasihani kota kami, kasihani umat-Mu Tuhan. Biarlah Allah menaruh belas kasihan, karena ada anak-anak Tuhan yang berseru kepadamu Bapa hari ini, berseru dan berserah kepadamu. Terima kasih Yesus, kasih Yesusku, buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Lebih sungguh-sungguh katakan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu. Setiap hari yang Tuhan sediakan bagi kami, kami mau mengucapkan terima kasih. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Saya mau mengajak kita semua sekali lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu atas bangsa kami, atas bumi ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Biar kita saja menaikkan pujian di singers. Terima kasih Yesusku. Setiap kita menaikkan pujian, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami percaya Bapa, ketika Tuhan sediakan satu hari lagi buat kami jalani, kami tahu Tuhan, ada janji Tuhan yang akan dinyatakan atas kami. Ada rencana rancangan-Mu yang akan dinyatakan atas setiap kami. Tuhan, terima kasih, sebab hari ini Tuhan adakan bagi kami. Kami percaya hari ini dan hari-hari ke depan ada kasih kemurahan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan juga atas kami, atas kota kami, atas bangsa kami.
sehingga tiba saatnya Tuhan akan lalukan bencana wabah ini dari tengah-tengah kami, semata karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua kita dimanapun kita berada, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari tempat kita masing-masing, kita yang ada di gereja ini juga, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Dari tempat kita masing-masing juga Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun kita berada, kita mari mengambil sikap untuk menyatakan pengakuan iman rasuli sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat percaya di seluruh tempat di permukaan bumi. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, mati pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita masih tetap memuji Tuhan. Bagian dari penyerahan kita di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan apapun yang sedang melanda kita hari ini, kita mau bersama-sama dengan seluruh ciptaan Tuhan menyatakan memuji Dia bersama-sama dengan seluruh makhluk di muka bumi ini. Kita mau tinggikan Dia lewat pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita semua yang ada di rumah, di mana, bahkan semua keluarga kita yang mungkin turut serta dalam ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Dari tempat masing-masing kita boleh ambil sikap, kita boleh menari bersuka cita. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Mari angkat tanganmu, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini bersama seluruh yang bernapas. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan langit dan bumi memuji Dia. Kita sama-sama menaikkan sukacita di hadapan Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita masih tetap mau meninggikan Dia lewat pujian sukacita kita. Allah sumber kuatku, Dia sumber kuat kita. Apapun yang sedang melanda kita hari ini, kita mau katakan Dia sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Hanya satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita akan pujian ini dari awal. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Hanya satu yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah
sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianmu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Tema ibadah kita hari ini adalah sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan tempat perlindungan kita. Dan lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hanya Dia sumber kekuatan kita. Dan kita mau katakan, Yesus, hanya padamu kami mau berseru. Hanya kepada Dia kita berseru. Dan hanya kepada Dia kita bisa berharap. Kita akan pujian ini, kita mau sungguh-sungguh kita naikkan pujian penyembahan kita. Dia Tuhan penolong kita, dan kepada Dia hanya kita percaya, hanya kepadanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Yesus, Kau perlindunganku. Ya Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari dengan lebih sungguh-sungguh kita aminkan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan.
sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya Kau sumber kuatku. Kaulah kehidupan, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Oh Yesus. Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan dan bersama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan bersama tadi, di tengah-tengah kepanikan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang kami hampir semua rasakan, kami datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat melindungi kami. Hari ini kami bersyukur, kalaupun kami tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kami boleh mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan, tapi Allah yang maha hadir dimanapun. Kami percaya Engkau Allah kami melawat saudara kami dimanapun mereka berada. Di rumah mereka mungkin hari ini bersama-sama kami, atau mungkin sedang ada dalam perjalanan yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami semuanya. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh percaya dan kami boleh taat akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan akan menyapa kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sudah 2 minggu kita tidak bertemu di gereja. Saya menyapa kita semuanya yang ada di rumah dan mungkin yang ada di perjalanan. Shalom semuanya. Karena saya dengar ada juga yang pas jam kebaktian itu pas pergi, jadi mengikuti ibadah ini di tengah perjalanan. Ya, tapi sekalipun ketika mengikuti harus tetap hati-hati. Kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan juga menyapa kita semuanya. Saya percaya ruang kita tidak membatasi, kita boleh bersama-sama bersekutu sekalipun dengan jarak yang jauh. Tapi namun demikian, saya sendiri saya juga sangat merindukan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di gereja tentunya, dan kita bersama-sama berdoa supaya semua ini bisa berlalu dan kita semua dilindungi oleh Tuhan, kita bisa melewatinya
Dan saya percaya ada sukacita yang besar yang kita bisa ceritakan bersama-sama. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pengalaman saudara 2 minggu ini paling tidak. Tapi saya mau katakan kepada kita, sekedar mengingatkan saja atau memperjelas bahwa akhir-akhir ini saudara bukan hanya di kota kita, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, tapi dunia, seluruh dunia ini dicekam ketakutan, khawatir, panik. Saudara, jadi bukan hanya saya dan saudara khawatir, takut, panik karena virus ini. Saudara, ada hal yang sangat ironis saudara, karena yang semula ketika kita ingin dekat orang enak, sekarang jadi takut. Sekarang orang batuk saya sudah takut, orang mau ngacungkan salam itu pun sudah takut. Pokoknya kita kemana-mana takut, mau megang sesuatu takut. Saudara, saya kadang-kadang jadi paranoid sedikit ya. Saya mau beli makanan, saya bayangkan yang goreng batu-batu, ada corona, nggak jadi. Jadi mau apapun takut, kemana-mana takut. Sudah ini saya pikir hampir dialami oleh semua orang. Saya yakin semua bapak ibu juga yang di rumah hampir kemana-mana cuci tangan, bukan? Ya, makanya tangannya kelihatan putih-putih, telapak tangannya ya. Ya, hanya badannya nggak pernah mandi, sama badannya tetap hitam ya. Di tangannya saja yang putih. Saudara, ada ketakutan. Tapi di sisi lain saudara, aneh juga, ada orang yang tidak takut sama sekali. Saudara, di daerah sekitar gereja kita, saya beberapa kali berjalan itu, mereka santai-santai saja. Jualan, nongkrong-nongkrong, tidak takut. Beberapa hari ini karena libur, jadi saya kadang-kadang ngantar ke pasar malam maksudnya, bukan pasar malam. Kami jadi orang asing di sana, aneh. Kami pakai masker, saya khususnya ya pakai jaket, tutup kepala, semua. Yang jualan semua tidak ada apa-apa, tidak takut. Jadi satu, yang sebagian besar takut, yang sebagian lagi tidak takut. Saya tidak tahu mereka tidak takut atau tidak peduli. Nah saudara, menurut saya dua-duanya ketika itu ekstrim menjadi salah dalam menyikapi wabah ini. Terlalu takut, salah. Terlalu khawatir, tapi gak peduli sama sekali, salah juga. Karena memang ada tantangan itu, bahaya itu. Saudara, saya mau katakan kepada kita semua bahwa saya dan saudara yang hidup di zaman modern kali ini, sebenarnya kita sedang diperhadapkan oleh satu tantangan yang nyaris sebetulnya. Sudah bertahun-tahun, mungkin bahkan berpuluh tahun kita tidak pernah hadapi. Satu tantangan yang dulu pernah dihadapi manusia dan sekarang diingatkan kembali, yaitu satu tantangan yang saya katakan, boleh katakan sebagai satu tantangan ketakutan yang eksistensial. Satu ketakutan yang tidak ada jawabannya, satu ketakutan yang dimiliki oleh semua orang. Saudara, apakah ketakutan itu karena virus? Sebetulnya bukan, saudaraku. Ketakutan ini pada ujungnya adalah ketakutan akan kematian, saudaraku. Sekali lagi, bukan takut kepada virusnya. Kalaupun saudara, virus sebenarnya di tangan kita juga ada banyak virus, tapi mungkin tidak mematikan. Tapi karena virus ini mematikan, maka saya dan saudara takut. Maka kalau ditarik-tarik, dipikir-pikir, diselidiki, sebetulnya ketakutan kita lebih kepada ketakutan pada kematian. Dan hari-hari ini
Saya dan saudara yang hidup di zaman modern ini, saya dan saudara ditantang ini, ketakutan kita. Saudara, maka minggu ini saya membawakan tema yang saya coba ambil lepas dari rangkaian tema kita yang kita sudah susun. Semestinya minggu ini saya menyampaikan khotbah tentang kekudusan Allah. Tapi saya akan sedikit ubah tentang temanya karena saya coba sesuaikan dengan apa yang saya dan saudara alami belakangan ini. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 91. Kita akan membaca ayat yang pertama dan kedua saja. Saudara, ayat ini sangat populer ketika musibah atau wabah ini melanda. Banyak orang membacakannya. Tapi saya ingin mengajak kita merenungkan dua bagian saja, ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan, Bapak Ibu yang di rumah boleh membuka Alkitab, membaca, nanti mengikuti saya atau memperhatikannya. Adik-adik juga yang ikut beribadah di rumah, tolong fokus supaya boleh kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya akan ulangi ayat kedua bagian B. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, bagian C, Allahku yang ku percaya. Saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, Tuhanlah perlindungan kita. Sebelum saya mau coba menjelaskan dua ayat ini, saudaraku, saya mau menjelaskan ketika kita berbicara tentang Mazmur. Saya sering katakan, beberapa kali saya menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur, bahwa Mazmur ini menjadi satu jendela kecil yang saya dan saudara ketika membaca Mazmur, saya dan saudara bisa mengintip bagaimana semestinya kehidupan orang percaya. Maka sekalipun Mazmur ini sebagai satu contoh, Mazmur 90, 91 ini Mazmur Musa, doa Musa, tapi ini menjadi satu milik orang Israel, milik orang percaya. Bagaimana semestinya orang percaya hidup, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dimiliki oleh orang percaya. Maka ketika saya sudah membaca kitab Mazmur, saya sudah sedang mengintip kehidupan orang percaya, apa yang semestinya dimiliki oleh orang percaya. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang bagian ini, Mazmur 91 itu kalau kita berbicara latar belakangnya adalah, saudaraku, latar belakang Keluaran. Saya percaya bukan satu kebetulan, bulan lalu kita nonton film Moses 2 minggu berturut-turut. Saya yakin bukan satu kebetulan, karena memang rencananya cuma sekali, tapi kemudian 2 kali. Dan saudara, tidak ada rencana hari ini kita tidak ibadah, kemarin tidak ibadah di gereja. Tidak ada rencana itu. Kita yang tidak ada rencana. Itu makanya saya selalu mempercayai dalam kehidupan orang percaya itu tidak ada satu yang kebetulan. Saudaraku, saudara, latar belakang dari Mazmur 91 ini adalah bagaimana Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Jadi saudara, ayat ini dalam konteks mereka bukan dalam situasi yang senang, bukan dalam situasi yang aman, bukan dalam situasi yang, ya saya mau katakan penuh kepastian, ya memang ada kepastian, tapi bukan yang semua tanpa masalah. Justru ayat ini dikemukakan ketika orang Israel, termasuk Musa di dalamnya, ada begitu banyak menghadapi tantangan yang seolah mau menuju tanah perjanjian itu, kok kayaknya hampir nggak mungkin ya. Baru mulai mau keluar udah susah. Firaun keras kepala. Beberapa proses tulah diberikan. Ya. Orang Mesir memang kena, orang Israel tidak dapat perlindungan Allah. Tapi tidak segampang itu.
Mau keluar juga susah. Setelah keluar melewati laut Teberau itu yang penuh dengan mujizat, setelah di padang gurun juga lebih susah lagi. Kalau Bapak Ibu kemarin yang mengikuti menonton Moses sampai selesai, saya sendiri banyak diberkati. Bagaimana mereka mau menuju ke tanah perjanjian itu tidak gampang. Banyak tantangan, banyak ancaman. Dan disitulah diuji orang-orang percaya itu. Karena ketika tantangan itu ada, ketika masalah itu ada, sebetulnya kita kelihatan sejauh mana saya dan saudara percaya kepada Tuhan. Dan itu pun terjadi di antara orang Israel. So, dalam konteks inilah Mazmur ini ditulis. Doa ini melihat secara bagaimana Tuhan menyertai, sekalipun dalam kondisi sulit, sekalipun dalam kondisi yang membahayakan, sekalipun dalam kondisi yang mengancam, sekalipun dalam kondisi yang tidak jelas sebetulnya. Tapi Musa bisa melihat bagaimana Tuhan boleh menolong mereka, menolong dirinya dan orang Israel tentunya. Maka saudara, hari ini saya dan saudara, saya ingin mengajak saudara melihat dua ayat ini. Tentunya bagaimana kita memaknainya hari-hari ini. Hari yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Ketika saya dan saudara menghadapi wabah Corona COVID-19 ini. Saudara, kita akan melihat coba dalam dua ayat ini. Kita akan melihat tiga hal, saudaraku. Yang pertama sudah menjadi satu pertanyaan kita bersama adalah, apakah memang dalam situasi sekarang ini saya dan saudara menjadikan Allah tempat perlindungan saya dan saudara? Apakah dalam situasi seperti yang saya dan saudara sekarang alami ini menjadikan Allah tempat perlindungan kita? Saudara, sebenarnya kalau kita membaca dalam bagian ini, apa itu tempat perlindungan? Memang di dalam ayat ini ada dua bagian disebut, tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Dua hal yang menyatakan hal yang sama sebetulnya. Kota perlindungan, kubu pertahanan ini memiliki prinsip yang sama. Bagaimana orang atau setiap orang itu membutuhkan yang namanya jaminan keamanan, jaminan keselamatan. Apapun bentuknya, saudara, karena kalau kita kota perlindungan, saudara, kalau nanti setelah musim kerajaan itu, kota perlindungan itu tidak, tempat perlindungan itu bukan harus kota yang bertembok sebetulnya, tapi satu tempat yang disepakati kalau orang di situ aman. Ya, tapi yang kedua dikatakan di situ ada yang namanya, saudaraku, disebut di sana sebagai kota pertahanan, kubu pertahanan. Ya harus kuat, saudaraku. Jadi prinsip kedua hal ini sama. Setiap orang membutuhkan yang namanya keamanan, saudaraku. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita memperhatikan di sini, kalau kita berbicara tempat perlindungan, saudaraku, apapun namanya, bagaimanapun kokohnya, saudara, sebetulnya kalau kita memperhatikan, saudaraku, setiap negara itu juga punya yang namanya sistem perlindungan. Tapi bagaimanapun kuatnya, sistem perlindungan itu biasanya tembus juga. Nah, dalam konteks bangsa Israel sebetulnya yang keluar dari padang gurun itu, mereka tidak punya apa-apa. Sekarang punya apa mereka? Semua portable, tidak kuat. Lalu apa yang diandalkan? Maka saudara, orang Israel katakan tempat perlindungan, kota perlindungannya, tempat pertahanannya Allah saja. Jadi saudara, banyak orang yang mengandalkan pada zamannya, orang Israel juga, bangsa-bangsa yang menganggap dirinya berkubu, tapi justru pertahanan itu, perlindungannya itu tidak menjamin perlindungan apa-apa. Nah saudara, maka orang Israel mempercayai Allah lah satu-satunya tempat perlindungan. Saudara, belakangan ini yang sangat populer itu adalah
bicara tempat atau apa namanya itu, alat pelindung diri. Saya mungkin tidak fokus ke sekarang krisis ya. Saudara, tadi saya katakan di depan, setiap negara itu punya yang namanya pertahanan bagaimana caranya. Tapi saudara ingat, berapa waktu yang lalu Pentagon pun bisa diserang. Berarti nggak aman bukan? Ya. Berapa tahun yang lalu Menara Kebal World Trade Center pun bisa diserang. Berarti nggak aman kan? Saudara, di mana-mana ada. Saudara mungkin punya brankas di rumah. Mungkin juga bisa dibobol. Saudara mungkin yang sering berkendaraan pakai sepeda motor pakai helm bukan? Helm itu fungsinya apa? Melindungi kepala bukan? Ya. Tapi berapa banyak orang yang sudah pakai helm penyet juga kepalanya? Apalagi pelindung apalagi? Saya sedang menyarankan Bapak Ibu yang di rumah terus kemudian nggak pakai helm, bukan. Tapi yang saya mau katakan adalah tidak melindungi juga. Saudara, sekarang apa-apa cuci tangan pakai hand sanitizer ya, makanya harganya sekarang mahal. Apa saudara kalau sudah menyuci sudah pasti bersih? Saya kadang sendiri, ini refleksi diri saya sendiri. Waktu saya nyuci, bayangkan di mana ya virusnya? Entah saya cuci di sini dia virusnya. Entah saya cuci sampai sini, di sininya virusnya. Nggak ngerti saya. Nggak jaminan juga bukan? Ada orang yang pakai masker, termasuk saya kemana-mana pakai masker. Saya tidak tahu Bapak Ibu di rumah apakah sedang pakai masker hari ini? Lapis berapa? Karena pengen aman dilapis berlapis. Anda yang bengek nggak bisa napas. Sesak napas bukan karena corona, karena maskernya terlalu tebal. Apakah pasti aman? Saudara, saya sedang tidak berbicara, oh berarti Anda nggak usah pakai keamanan, bukan. Tapi saya sedang menunjukkan betapa yang dikatakan perlindungan keamanan pun tidak menjamin. Perlindungan tidak melindungi Anda 100%. Tidak menjamin keamanan Anda 100%. Saudara, inilah yang disaksikan oleh umat Israel. Yang lain nggak bisa diandalkan. Hanya Allah saja. Maka saudara, saya membuat tulisan ini, saya ambil gambar yang ini, saudaraku. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku bukan berarti Anda buka masker, tidak pakai pelindung apa-apa. Tuhanlah perlindunganku. Bukan. Sekalipun Anda pakai masker, Anda cuci tangan bersih, Anda menerapkan social distancing. Tapi bukan itu jaminan Anda. Yang menjamin Anda Allah. Karena dialah yang melindungi Anda. Saudaraku. Yang kedua, saudara, kita coba memperhatikan di sini, saudara. Orang Israel, orang percaya bukan hanya mengatakan atau ungkapan Musa ini bukan mengatakan hanya Allah tempat pelindungan, tapi dia katakan apa? Allahku yang ku percayai. Saudara, dalam bahasa aslinya sebetulnya kata percaya itu bahasa Ibrani batah, bukan Batak ya, batah. Ya. Batah ini artinya sebetulnya kita mengharapkan atau mengandalkan. Jadi kalau saya percaya kepada Bapak Ibu, saya berarti sedang berharap kepada Bapak Ibu. Saya sedang mengandalkan Bapak Ibu. Maka kalau kita punya orang kepercayaan, ya udah ngomong apa aja udah selesai itu. Itu orang kepercayaan. Ya kan? Maka kalau Bapak Ibu apakah di rumah, di kantor, di mana saya punya orang kepercayaan itu lebih gampang. Ya. Saya juga kadang-kadang kalau orang-orang yang saya percaya udah saya tuliskan kayaknya udah buatlah. Saya nggak pernah cek lagi dan biasanya benar. Karena itu orang kepercayaan. Nah, ketika orang Israel mengatakan engkau Allahku yang ku percayai, berarti yang kepada Allah itulah berharap kita.
Kita benar-benar mengandalkan Allah, bukan yang lain. Sekalipun yang lain juga dikerjakan, tapi hanya mengandalkan Allah. Nah saudara, faktanya saudara pada konteks Musa, saudaraku, dan sekarang juga sama, ada banyak kita mengandalkan sesuatu yang pada dasarnya tidak bisa diandelin. Kita mengandalkan benda-benda yang sebetulnya tidak bisa diandalkan. Maka dalam kesaksian perjalanan di padang gurun, orang Israel atau Musa dikatakan di sana, kepada Allah saja yang kupercayai. Saudara, saya tertarik dengan, saudara perhatikan gambar di situ, saya buat gambar dolar itu ya. Ini bukan karena dolar naik. Sekarang dolar naik atau turun ya? Nggak ada ngaruhnya juga, saya nggak punya dolar juga sih. Nah di dolar itu, memang dia bukan uang termahal sekarang kan? Tapi di dalam uang itu pun ditulis. Apa tulisannya di sana? In God we trust. Jadi sekalipun pegang duit, tapi saudara, yang dipercaya siapa? Allah. Sekalipun Anda pakai masker, yang dipercaya Allah. Sekalipun Anda pakai pelindung diri, yang dipercaya Allah. Sudah, kenapa kita mempercayai Allah begitu? Karena memang Allah bisa dipercaya. Allah lebih besar dari semuanya. Allah lebih besar dari masalah yang Anda hadapi. Allah lebih besar dari wabah corona yang sekarang melanda daerah Anda dan saya. Allah lebih besar dari apapun yang menjadi problem hidup Anda. Saudara, kekhawatiran, salah satu kekhawatiran saya adalah wabah corona ini tidak berhenti hanya sebagai wabah penyakit. Nanti akan diikuti hal-hal yang lain eksesnya. Mungkin masalah ekonomi. Kalau sudah masalah ekonomi, biasanya ada muncul masalah sosial yang lainnya. Tapi saya mau katakan kepada Anda, Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudaraku sekalian, sebesar apapun masalah yang saya dan saudara sedang atau akan hadapi di sana nanti, mempercayai Allah adalah langkah yang tepat, karena Allah lebih besar dari apapun juga. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, pertanyaan kita, kalau sudah memperhatikan di sana ayat 1 dikatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, istilah duduk itu sebenarnya tinggal di dalam naungan yang lindungan yang maha tinggi, bermalam artinya tinggal terus dalam naungan yang maha kuasa. Ini sebenarnya memperlihatkan karakteristik orang benar, karakteristik orang yang takut akan Allah. Maka orang yang bisa benar-benar menjadikan Allah tempat perlindungannya, mempercayai Allah dengan sungguh-sungguh adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah, yang memiliki, saudaraku, kedekatan dengan Allah. Maka ayat 14 memberikan penjelasan yang sebetulnya lebih lengkap. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bagian B ayat 14, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi hatinya melekat kepada Allah dan mengenal. Saudara, bayangkan melekat. Saya tidak tahu Bapak Ibu pemahaman kita. Melekat itu ya melekat, bukan sekedar lengket. Kalau kita mau contohkan kayak lem itu ya, lem kertas lengket ya, tapi tidak begitu lengket ya. Tapi mungkin kalau apa yang lengket itu apa tuh, power glue atau apa ya, yang lengket kali. Kok lengket betul itu. Nah makanya ini disampingkan, digandengkan, lengketnya sebenarnya intim lah. Maka
ayat penggantinya dikatakan apa? Mengenal. Mengenal ini berarti bukannya tahu nama, tapi dalam bahasa aslinya dipakai istilah yada. Yada itu biasanya digandengkan dengan satu kata lagi, da'at. Yada da'at itu berarti kenal dekat, seperti suami istri. Jadi kalau masih ada yang pacaran itu belum kenal dekat. Kalau sudah pacaran, sudah kenalnya kayak suami istri, wah itu lebih bahaya. Ya. Jadi kenal dekat tuh setelah suami istri. Saudara, ngomong-ngomong suami istri, ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, ada orang yang WA saya. Ditulis begini, katanya, pesan orang tua. Kalau engkau mau bersama dengan istri dan suamimu, bersamalah sekarang, katanya. Kalau engkau mau peluk suami atau istrimu, peluklah sekarang. Karena kalau engkau tunda, mungkin COVID-19 bisa memisahkan Anda. Saya waktu baca ini, apalagi menyaksikan beberapa kali pemakaman orang kena COVID-19, siapapun gak bisa nemenin. Jadi saudara, kedekatan saudara itu penting. Bukan hanya kepada sesama, tapi kedekatan itu penting juga kepada siapa? Allah. Maka satu poin yang terakhir saya tulis, saudara, ketika gereja-gereja memutuskan untuk jemaatnya beribadah di rumah, termasuk gereja kita, bagaimana reaksi Bapak Ibu yang ada di rumah hari ini? Ada sedikit kekhawatiran saya yang minggu lalu juga saya sampaikan. Bapak Ibu ibadahnya di rumah hari ini jam 10 ini. Bapak Ibu rindunya menyembah Tuhan. Saya membayangkan ya, kalau hubungan itu dekat lengket ya. Saya mau contohkan gini, anak-anak saya sudah mulai gelisah di rumah. Wah, saya pengen sekolah. Saya tidak tahu, pengen sekolah itu karena rindu teman atau bosan dengar omelan saya. Saya tidak tahu, atau dua-duanya. Karena katanya guru di rumah lebih galak daripada di sekolah. Tapi paling tidak ada teman-teman yang dia dekat, pengen. Nah saudara, ketika saya dan saudara dekat dengan Allah, mungkin kita tidak bersiap bersama-sama di sini, di gereja. Anda di rumah, saya di sini di gereja. Tapi ada satu kerinduan besar yang sama kepada siapa? Kepada Allah. Justru masa krisis ini harusnya menjadi satu titik yang betul-betul membuat kita berbalik kepada Allah. Kemarin Kamis kita masih doa malam karena sedikit orang dan kita betul-betul memperhatikan social distancing. Saya mau katakan kepada kita, saudaraku, ketika kita berbicara tentang kerinduan, kangen pada Allah, saudara, boleh apapun bisa menghalangi kita, tapi tidak akan pernah bisa menghalangi kita menyembah Allah. Kerinduan yang besar kepada Allah. Apakah ada yang ingin, kalau bisa Pak selamanya sajalah, gak usah kebaktian di gereja? Saya pikir tidak ya. Ya, saya ingin bukan hanya kangen kepada Tuhan, kangen kepada saudara-saudara juga, berjumpa bersama, menyembah Tuhan. Masa-masa ini masa di mana Anda dan saya dikejar-kejar ketakutan wabah, itulah masa di mana kita sedang mengingat, merayakan, memahami bagaimana Kristus menderita dalam masa prapaskah ini. Dan penderitaan yang Kristus alami itu untuk saya dan saudara. Maka kesempatan untuk kita mengoreksi diri, apakah saya dan saudara lengket dan mengenal Allah. Saudara, saya mengambil satu contoh untuk mencoba kita memahami. Saudara,
Ada yang mengatakan saudara, sebetulnya di dalam Alkitab mencatat 90% lebih. Kehidupan orang-orang percaya itu hidup dalam krisis. Orang-orang percaya, orang yang dipakai Allah, orang istimewa. Anda boleh sebut contohnya. Musa yang hari ini kita baca doanya. Yusuf. Siapa? Anda bisa sebut banyak orang di sana. 90% hidupannya krisis. Saya ambil contoh yang ekstrim. Ayub. Kalau sudah membaca kitab Ayub, Ayub kurang apa salahnya? Ayublah orang satu-satunya orang yang diakui kesalehannya, saudara, baik di hadapan orang, baik di hadapan Allah, bahkan iblis pun mengakui kesalehan Ayub. Tapi kalau sudah memperhatikan kitab Ayub, apa yang terjadi? Ayub mengalami penderitaan yang sangat besar. Kalau kita melihat dalam kitab Ayub, saudara, ditujukan kepada kita di sana bahwa ada, saudaraku, yang bisa merusak hubungan manusia dengan Allah. Salah satunya adalah penderitaan. Ini yang dihadapi oleh Ayub. Penderitaan, tantangan hidup itu bisa memisahkan atau merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi justru kalau kita memperhatikan apa yang terjadi dalam diri Ayub, yang orang saleh itu, justru penderitaan itu tidak memisahkan, menggoyahkan hubungan Ayub dengan Allah. Sekalipun memang di dalam perjalanan, kalau kita lihat di dalam Ayub itu ada banyak tantangan juga. Saudara bisa bayangkan dari orang yang mempunyai segala sesuatu, saudara, kaya, anak ada, satu persatu hilang. Dalam kondisinya seperti itu, bagaimana bisa dia bertahan? Bahkan sahabat-sahabat pun menyalahkan dia. Tapi apa yang dia katakan? Di akhir-akhir pasal daripada kitab Ayub itu, pasal 42 umpamanya contohnya, ayat yang kelima dikatakan gini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, tantangan hidup kita, penderitaan kita mau mencoba memisahkan kita, hubungan kita dengan Allah. Maka ungkapan yang di dalam Mazmur 91 tadi, orang yang lengket, yang melekat kepada Allah, yang tahu, mengenal Allah, tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Saudara, kalau kita membaca hari ini di dalam ayat epistel kita, saya mengambil dari Roma pasal yang ke-8. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Apapun tidak ada. Saudara, ketika kita berbicara tentang masa-masa passion ini, masa di mana kita berbicara pasca prapaskah, kenapa tadi kita percaya kepada Allah? Karena Allah lebih besar dari segalanya, termasuk lebih besar dari alam semesta ini. Dan apa yang dia kerjakan untuk menggantikan saya dan saudara dan semua yang ada di dunia ini. Maka ketika saya dan saudara menghadapi wabah ini, perhatikan, Allah jauh lebih besar dari semuanya. Saudara, untuk mengakhiri renungan ini atau khotbah ini, saya teringat satu kisah yang ketepatan kemarin ada jemaat juga yang mengirim videonya. Ketika Yesus bersama murid-muridnya melintasi danau, Yesus di situ, murid-muridnya ada di situ, dan mereka mengalami badai yang sangat kencang. Kapal mereka mau tenggelam, perahu mereka mau tenggelam, murid-murid semua masing-masing sibuk. Tapi saudara, Yesus di situ tidur.
Maka saudara, situasi itu membuat murid-murid panik. Apa yang dikatakan murid-murid? Guru, tidakkah kamu peduli kita binasa? Saudara, saya yakin itu bukan teriakan sekali. Itu bukan teriakan hanya sekedar teriakan, tapi betul-betul panik. Tuhan, bagaimana ini? Guru, bagaimana ini? Kita mati semua, udahlah, mampuslah kita. Mungkin kalau kita ekspresinya seperti itu. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus ternyata tidur, bisa tidur tenang. Dan kemudian dia bangun. Dan Yesus menghardik angin itu. Dan Alkitab mencatat, maka danau itu teduh, tenang. Yang menarik adalah apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu, sapaan ini sapaan buat saya, sapaan ini sapaan buat saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya dan saudara sedang melakukan dan harus melakukan apa yang sebenarnya saya dan saudara kerjakan. Tapi jangan pernah kita ketakutan yang berlebihan. Karena saya dan saudara punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Ada banyak hal, saudaraku, yang saya dan saudara harus kerjakan. Justru dalam masa-masa krisis ini, jadikanlah hidup kita kesaksian bagi orang lain. Kesempatan saya dan saudara bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Kesempatan bagi saya dan saudara bisa membuktikan, menyaksikan Tuhanmu, Tuhan yang hidup, yang besar. Saudara yang ada di rumah, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa di tengah-tengah krisis ini. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebagaimana Tuhan membimbing orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang di rumah, mari kita ambil waktu sebentar. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah menjadikan Yesus satu-satunya tempat perlindungan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia dan mengandalkan Dia dalam hidup kita? Tiada pernah ku ragukan. Saudara, mari kita nyanyikan lagu ini. Ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit Saudara, Tuhan yang kau dan saya percayai, Dia Allah yang setia, Allah yang akan senantiasa menjaga, memelihara hidupmu dan hidup saya. hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Katakan bersama-sama, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, amin. Sebab Engkaulah
Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di sanaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang di rumah, saudara-saudara sekalian, mari tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau percayakan semuanya kepada Dia. Tuhan, ampuni kami kalau kami selama ini begitu takut, begitu khawatir, bahkan seolah kami sama seperti orang yang tidak punya Allah. Biarkan firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa kami punya pelindung sejati. Kami punya Allah yang bisa diandalkan, yang bisa kami percayai. Ajar kami Tuhan dalam situasi sulit ini. Kami tidak tinggal bersembunyi, tapi kami menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk bersaksi, melakukan sesuatu yang berguna dengan tetap memperhatikan standar keamanan yang semestinya kami kerjakan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang hari ini di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya mereka benar-benar pribadi yang dekat dengan Engkau, lengket dengan Engkau, dan masa ini menjadi satu masa untuk kami betul-betul mencari kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarkan kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan kami boleh merasakan penyertaan perlindungan Tuhan yang kami bisa saksikan kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sungguh-sungguh percaya, mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolong kami. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah, Engkaulah tetap Allah penolong kami. Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya.
Kita ibadah di tempat kita masing-masing, tapi kepada kita diberi kesempatan juga untuk menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, untuk memberikan persembahan. Persembahan kita dapat kita berikan melalui gereja, melalui nomor rekening yang sudah disediakan, yang sudah diinformasikan kepada kita semua, atau juga boleh kita sampaikan pada kesempatan pertama ketika nanti kita bersama-sama kembali bersekutu di gereja kita boleh berikan persembahan kita pada saat itu, sambil kita sama-sama juga mempersiapkan hati kita mengangkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batu kita dan kita percaya hanya Dia perlindungan kita. Kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga, mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, mari kita katakan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga Dia kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya
Shalom Bapak Ibu yang di rumah, saya menyapa untuk kita semuanya. Selamat hari Minggu. Sekali lagi, sekalipun kita tidak berjumpa di gereja ini, saya dan saudara boleh bersama-sama beribadah di rumah. Harapan kami Bapak Ibu dan keluarga boleh menikmati justru masa yang harus semua dilakukan di rumah ini, lebih dekat satu yang lain, bisa mengaktifkan kembali mezbah keluarga yang selama ini mungkin agak susah. Jadi pasti ada berkat dalam suasana ini. Sudah ada dua hal yang saya garis bawahi untuk hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu mengingat perkembangan kondisi yang sampai sekarang juga belum ada kepastian. Jadi ya, untuk tanggal 5 April kita masih ibadah di rumah masing-masing. Doakan supaya paling tidak nanti Jumat Agung dan Paskah kita sudah bisa bersama-sama ibadah di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, tanggal 5 April sampai 5 April kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh WL tadi, Bapak Ibu boleh mentransfernya ke rekening gereja, atau kalau memang susah mentransfernya, Bapak Ibu masukkan di amplop. Jadi persembahan yang minggu lalu, persembahan minggu ini masukkanlah ke amplop. Nanti kalau sampai tanggal 5 April, masukkan juga ke amplop. Waktu kita bersama-sama datang ke gereja ini, kita bawa, kasih nama dari keluarga siapa. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan, kiranya kita tetap bisa terus membangun hubungan kita dengan Tuhan dan kita gunakan media yang ada untuk berkomunikasi. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kalaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami bisa disatukan dalam acara ibadah ini. Berkatilah ya Tuhan kami semuanya. Berkati untuk kesehatan kami, berkati untuk kehidupan keluarga kami, berkati juga untuk setiap pekerjaan dan juga studi anak-anak kami. Tuhan kiranya berkenan akan ibadah kami hari ini. Dan Tuhan kami memohon kepadamu supaya wabah ini cepat berlalu dan kami bisa kembali berkumpul bersama-sama di gereja Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan juga yang memberkatinya. Dan Tuhan kami juga berdoa supaya pekerjaan kami pun Tuhan juga boleh sertai. Terima kasih Tuhan, kami merindukan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami rindukan kami bisa menggunakan setiap kesempatan untuk kami bisa menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Kami tidak ingin bersembunyi di rumah ini, tapi kami ingin melalui di rumah ini kami pun bisa membagi berkat sesama anggota keluarga. Terima kasih Bapa, seluruh rangkaian ibadah ini biarlah berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sungguh juga mengucap syukur kepadamu. Mari kita bersama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja.
Maka kiranya kasih sayang dan pemeliharaan Allah Bapa kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan, bahkan kuasa daripada Roh Kudus memberkati kamu sekalian, mulai dari hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus.